Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekatkan kita setiap kedekatan kita dengan kematian kita ditambah kedekatannya kepada Allah dengan bertambahnya hafalan Al-Quran kita. Maka perlu dibayangkan adik-adikku sekalian, setiap bertambah hafalan yang kita hafal, itu hakikatnya kita bertambah dekat kepada Allah. Karena kedekatan yang paling dekat kepada Allah itu kedudukannya adalah surga Firdaus. Sedangkan seseorang di hari kiamat, para penghafal Al-Quran akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya. Ketika telah berkumpul seluruh para penghafal Al-Quran yang menghafal 30 juz dengan mutkin, dia akan dipanggil lagi. Jadi seluruh yang menghafal Al-Quran dikumpulkan. Tapi yang dari menghafal Al-Quran tidak semuanya 30 juz. Tapi yang menghafal 30 juz dipanggil lagi untuk naik panggung, untuk mengambil mahkota, yang mahkota itu dia akan berikan kepada orang tuanya. Adapun kalau kita menghafal hanya beberapa juz, hanya beberapa ayat, hanya beberapa surat, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Iqra fartaqi mimma qara'ta minal Qur'an." Maka bacalah dan naiklah dari surga-surga yang tersusun itu sesuai dengan hafalan yang kau hafalkan, bacaan yang engkau bacakan. Jadi seberapa banyak bacaan yang kita baca di hadapan Allah, sebegitu pula ketinggian kedudukan kita. Maka dari itu, semoga hadis ini bisa menyemangati kita. Namun kita tidak pungkiri bahwa di setiap kita ada yang sulit menghafal. Ada yang mungkin cuma 1 jam bisa dapat 1 juz. Ada yang 1 jam cuma setengah juz. Ya, kalau guru saya itu 1 hari 1 juz. Bayangkan 1 hari 1 juz beliau hafal. Ya, ada bahkan di antara mereka, ya, dia bisa menghafal 5 juz dalam 1 hari. Ya, itu muda itu. Ya, ada yang pernah juga di antara teman saya, ya, yang nanti insyaallah saya akan ajak ke sini, namanya Alwi. Ya, tapi kalau itikaf insyaallah dia akan ada itikaf juga di Masjid Jannatul Firdaus. Jadi kita akan bersama di sana. Seperti Syekh Bilal. Syekh Bilal itu masih umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Itu Syekh Bilal. Sekarang beliau menguasai 14 bacaan Al-Quran. Bayangkan. Qiraah sab'ah itu setiap satu jalur memiliki 2 jalur. Setiap satu qiraah memiliki 2 jalur. Dan Masya Allah, ya, dan hafalan beliau sangat mutkin. Ya, nanti kalian akan rasakan bagaimana kemutkinan dan nyamannya hafalan beliau. Ya, di 10 akhir Ramadan, insyaallah, ya, kita akan bersama-sama itikaf di Masjid Jannatul Firdaus. Ya, bahkan saya sudah berniat, saya mau itikaf 30 hari. Saya rencana, maka dari itu nanti sebelum Ramadan saya pernah janji akan bersama kalian Ramadan di 7 hari, tapi sepertinya saya mau kedepankan. Jadi sebelum Ramadan saya akan bersama kalian di sini beberapa hari. Mungkin ya saya akan ajarkan tentang metode-metode dakwah, rukun-rukun dakwah, syarat-syarat pendakwah, bagaimana cara berdakwah dengan orang kafir, orang muslim, orang yang keras, orang yang lembut, anak kecil, orang yang besar, atau orang tua. Insyaallah nanti kita akan ada pelajaran. Kalau bukan besok, ya, kita akan belajar di hari Ahad. Dan di pertemuan kali ini saya akan memberikan saja, ya, beberapa kaidah dalam memahami fikih Asmaul Husna. Karena sengaja saya padatkan, cukup kalau kalian tidak bisa pahami dari yang sudah kita kajikan 120 nama Asmaul Husna, pahami 3 kaidah ini saja. Ya, ini dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad Al-Badri dalam kitabnya
syarah fikih Asmaul Husna. Kata beliau, minimal ini nama-nama dan sifat Allah dari beberapa bagian. Bagian pertama diingat, dihafal, nanti saya akan tanya. Bagian pertama, nama dari nama-nama Allah itu terkait dengan zatnya Allah. Jadi seluruh nama-nama Allah ada di antara seluruh ini yang terkait dengan zatnya Allah. Terkait dengan zatnya Allah. Misalnya Al-Hayy, yang maha hidup. Ini berhubungan dengan diri Allah atau bukan? Berhubungan diri Allah. Allah maha hidup. Ya, kehidupannya kekal abadi. Tidak ada kematian atasnya. Allah maha melihat. Zatnya Allah melihat atau bukan? Zatnya Allah maha melihat. Maha mendengar. Ya, maha mengamati dan selainnya. Ya, ini jadi seluruh nama dari nama-nama Allah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu yang berhubungan dari zat Allah Azza wa Jalla, yang berhubungan dengan diri Allah. Ya, nanti kalian akan berusaha mengkaji, lihat dari nama Allah yang mana. Ya, misalnya Ar-Rahman, sifat merahmati. Coba perhatikan, rahmat Allah itu berada pada zat Allah atau bukan? Atau dia hanya sifat? Itu amati, pikirkan, bayangkan. Ya, Allah Ar-Rahman Al-Malik, yang maha raja, yang maha raja dan seterusnya. Diperhatikan. Kemudian yang kedua, dari nama-nama dan sifat Allah itu berhubungan dengan pensucian. Yang mensucikan dirinya, yang menunjukkan kesempurnaan pada dirinya, yang tidak ada semisal dengannya. Misalnya dari nama Allah Subuhun, maha suci Allah. Kudus, ya maha suci Allah. Ini diantara kesucian Allah. Dari nama yang lain, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, jadi coba diperhatikan nama ini yang berhubungan dengan kesucian Allah. Ya, yang menafikan segala kekurangan dan aib. Ya, walaupun dari nama Maha Melihat itu sudah ada penafian. Ya, tapi dari Maha Melihat itu penetapan bahwa Allah melihat, tidak buta. Ada penafiannya. Kalau Allah Maha Melihat berarti Allah tidak buta. Buta aib atau bukan? Aib. Kekurangan atau bukan? Kekurangan. Ya, Allah Maha Kuat, Allahu Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muta'al, Al-Ali. Coba perhatikan. Semuanya kesempurnaan. Berarti Allah terhindar dari kekurangan. Allah Maha Tinggi, berarti Allah terhindar dari kerendahan. Allah Maha Suci, berarti Allah terhindar dari najis, kekotoran dan selainnya. Ya, coba diperhatikan. Allah Maha Besar, berarti Allah terhindar dari kekecilan. Kekecilan bagian dari aib, bagian dari kekurangan dan selainnya. Intinya nama dan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla itu bagiannya ada sekedar pensucian. Jadi sudah ada dua bagian dihafal. Bagian pertama, ya, nama dari nama-nama Allah dan sifatnya itu menunjukkan zat Allah. Menunjukkan apa? Zat Allah. Menunjukkan pada zatnya, pada dirinya. Yang kedua, menunjukkan pada kesucian dirinya dari segala aib dan kekurangan. Yang ketiga, ada dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang memiliki makna yang banyak. Satu nama tapi memiliki makna yang banyak. Ya, misalnya di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, ya, yang bisa kita perhatikan dari memiliki banyak nama, dari memiliki banyak makna, ya, dari nama-nama Allah seperti tadi As-Sami. Allah Maha mendengar. Coba, Maha mendengar Allah memiliki banyak makna. Ya, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tentunya tidak sama pendengaran makhluk. Coba mendengarnya Allah menunjukkan adanya pada zatiyah bahwa Allah punya telinga. Allah mendengar.
Dan Allah memiliki sifat pendengaran. Sekaligus menafikan bahwa Allah tidak tuli. Ya. Dan sekaligus Allah menunjukkan bahwa Dia tidak tuli. Ya. Dan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Ya, inti pelajarannya ada 3. Minimal menjadi 3 bagian. 1 tadi apa? Yang berhubungan dengan zat Allah. Seluruh nama Allah perhatikan. Ada yang berhubungan dengan zat Allah. Yang kedua yang berhubungan dengan kesucian pada dirinya dari aib dan kekurangan. Perhatikan itu. Misalnya Allahu As-Salam. Allah Maha pemberi keselamatan. Ini namanya Allah As-Salam. Ya, ada takdisnya, pensucian dari dirinya, bahwa Allah Maha selamat dari segala kekurangan dan aib, dan Dia juga Maha menyelamatkan. Ini dari makna-makna yang memiliki banyak makna. Seperti kata Al-Majid. Allah yang Maha Majid. Apa itu Majid? Ya, memiliki keagungan, memiliki ketinggian, memiliki banyak pujian. Itu namanya Al-Majid. Karena Majid asal katanya adalah ziyadah wal kathrah. Ziyadah wal kathrah. Ketika ada mim, ketemu jim, ketemu kemudian dal, itu dalam bahasa Arab namanya ziyadah wal kathrah. Ziyadah yaitu adanya tambahan, ketinggian, kemuliaan, dan kathrah. Memiliki banyak pujian, sanjungan, dan selainnya. Dari hal yang banyak. Allah memiliki banyak kelebihan. Terhindar dari kekurangan. Ini nama-nama dari yang memiliki banyak makna. Ini yang bisa kita berikan di kajian ini. Sekali lagi, ringkasan dari seluruh nama-nama Allah, cara memaknainya. Jadi kalau kalian bingung apa maknanya ini, apa artinya ini Ustaz, jangan takut. Semuanya tidak lari dari beberapa bagian ini. Ada bagian yang lain, namun ini dulu yang kita kajikan, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan zat Allah, yang kedua yang berhubungan dengan kesucian pada diri Allah dari segala kekurangan dan aib, yang ketiga yang berhubungan dengan segala pujian yang terkandung dalam satu nama tapi memiliki banyak makna dari makna-makna pujian yang lainnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.